Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan membahas suatu soal eh, perbandingan di mana ditanyakan waktu yang dibutuhkan jika beberapa orang bekerja sama menyelesaikan sesuatu. Ya, contoh gini. Di sini ada dua soal yang sudah saya siapkan. Yang pertama, ada dua anak diberikan tugas menggambar oleh gurunya. Nah, anak pertama bernama Umar. Jika dia mengerjakan sendiri, dia dapat menyelesaikannya dalam 2 jam. Dan anak kedua adalah Ali. Jika dia mengerjakan sendiri, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu 6 jam. Pertanyaannya, jika Umar dan Ali bekerja sama menyelesaikan gambar ini, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan gambar tersebut? Ya. Kemudian di contoh soal kedua, diberikan tugas untuk membersihkan taman. Nah, di sini ada 3 orang. Pertama bernama Goro. Jika Goro membersihkan taman sendirian, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu 4 hari. Sedangkan jika Prama menyelesaikannya sendirian, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu 6 hari. Sedangkan Rifki, jika mengerjakannya sendirian, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu 9 hari. Pertanyaannya, jika Goro, Prama, dan Rifki bekerja sama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk membersihkan taman tersebut? Ya, jadi di sini ditanyakan waktu yang dibutuhkan jika ada beberapa orang dengan kemampuan berbeda untuk bekerja menyelesaikan sesuatu. Nah, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Oke, udah ada gambaran ya, seperti apa soalnya. Pertama yang perlu kita ketahui, di sini jika ada orang yang bekerja sama, pasti hasil pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Ya, secara teori akan lebih cepat selesai. Kenapa? Karena ada 2 orang atau lebih yang mengerjakan satu pekerjaan. Pastilah setiap orang punya peran masing-masing. Maka di sini kita akan menggunakan perbandingan terbalik. Ya, ketika dikerjakan sendirian dan dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, pasti lebih cepat dikerjakan oleh 2 orang. Ya, jadi tidak mungkin hasilnya lebih lama jika dibandingkan dikerjakan sendirian. Oke, langsung aja. Pertama, kita buat logikanya seperti ini. Yang kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Di sini, Umar dapat mengerjakan satu tugas dalam 2 jam. Ali, satu tugas dalam 6 jam. Kita bayangkan, jika mereka dapat mengerjakannya dalam 1 jam, 1 jam ya, 1 jam, maka Umar dapat mengerjakan setengahnya. Sedangkan Ali dalam 1 jam, dia dapat mengerjakan 1/6-nya. Loh, kok kayak gitu? Iya, pertama gini, dalam 1 jam, dalam 2 jam dia dapat menyelesaikan satu pekerjaan. Berarti dalam 1 jam hanya setengahnya, benar nggak? Sedangkan Ali dalam 6 jam satu pekerjaan, berarti dalam 1 jamnya hanya 1/6-nya. Kan 1/6 dalam 1 jam, berarti kalau 6 jam, 6 kali 1/6 itu jadi satu pekerjaan. Ya, jadi logikanya seperti itu. Satu di atas ini untuk satu pekerjaan dan 2 di bawah ini untuk 2 jamnya. Dalam 1 jam jadi 1/2. Nah, karena perbandingan terbalik, kita misalkan seperti ini. Maka satu pekerjaan butuh berapa waktu mereka? Ya, 1/T sama dengan, kita tambahkan 1/2 ditambah 1/6. Nah, kita cari KPK-nya dari 2 dan 6. KPK-nya adalah 6. Ya, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya 6. Kemudian 6 kita bagikan 2. 6 bagi 2 ini 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 3 tambah 1, 4/6. Berarti dalam 1 jam, ya, dalam 1 jam berapa yang mereka selesaikan? Yaitu 4/6 pekerjaan. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Artinya dalam 1 jam mereka dapat menyelesaikan 2/3 pekerjaan. Maka 1/T ini sama dengan 2/3. Jika ditanyakan T-nya sama dengan berapa, ini tinggal kita balik. Tadinya 2/3 jadi
3 per 2 jam. Jadi T atau time, waktu, yaitu 3 per 2 jam. Jadi mereka membutuhkan waktu 3 per 2 jam untuk menyelesaikan satu gambar ini jika mereka bekerja sama. Oke, sudah ada gambaran ya. Berarti di sini kita langsung aja tentukan Goro dalam satu hari dia dapat mengerjakan 1 per 4 pekerjaan. Prama dalam satu hari dapat mengerjakan 1 per 6 pekerjaan. Dan Rifki dapat mengerjakan 1 per 9 pekerjaan. Maka kita tentukan, dalam satu hari mereka dapat mengerjakan 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Kita samakan penyebutnya. 4, 6, dan 9. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu 36 ya. Kemudian 36 dibagi 4, ini 9. 9 kali 1, 9. Tambah 36 bagi 6, ini 6. 6 kali 1, 6. Tambah 36 bagi 9, ini 4. 4 kali 1, 4. Maka sepertinya hasilnya adalah 9 tambah 6, 15. Tambah 4, 19. Atasnya 19 per 36. Maka kalau ditanya nilai T-nya, waktunya adalah 36 per 19 ya. Jadi kalau seperti kita mau ngambil T-nya aja, maka pecahan ini kita balik. Maka mereka bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 36 per 19 hari. Ya. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit ya. Saya rasa cukup mudah. Kalau masih bingung, ikuti aja dulu langkah-langkahnya. Step-stepnya ikuti dulu. Nanti insya Allah akan diberikan kemudahan untuk memahami. Kita review sedikit ya. Dari mana 1 per 2 ini? Ingat, 1 per 2 ini artinya dia dapat mengerjakan setengah pekerjaan dalam 1 jam. Kenapa 2 bawahnya? Karena dia 2 jam. 1 di atas, 1 pekerjaan. 1 jam ya. 1 jam 2 dibagi 2. Kemudian ini juga dalam 1 jam dia bisa mengerjakan 1 per 6. Kemudian karena perbandingan terbalik makanya jadi 1 per T. T ini waktu yang dibutuhkan. Ya, karena dia pasti lebih cepat maka dibuat 1 per T. Artinya dia lebih kecil nilainya, lebih cepat nilainya. Ya. Kemudian ini juga karena 1 hari dia bisa mengerjakan 1 pekerjaan dia bisa mengerjakan 4 hari, maka dalam 1 hari dia bisa mengerjakan 1 per 4. 1 pekerjaan dalam 6 hari, kita buat 1 per 6. 1 pekerjaan dalam 9 hari, kita buat 1 per 9. Nah, kita tambahkan, kemudian kita dapatkan 1 per T-nya, tapi yang kita butuhkan kan nilai T-nya. Tinggal kita balik saja, jadinya, tadinya 19 per 36, jadi 36 per 19. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ikuti saja dulu step-stepnya jika menemukan soal seperti ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk memahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.